No money politik. Amplop sekarang lewat pintu depan. Dikumpulkan dalam sebuah majelis, lalu masyarakat minta sound system, tenda, dan kursi. Kita sedang berimajinasi, sedang berdemokrasi. Lalu kita terus didesak untuk baik, kita langsung saja ke narasumber yang ketiga. Ini luar biasa, selaku seniman, budayawan, aktivis senior, pemret media, lalu apa lagi kan? Nah, kita sama-sama simak Kang Roy Srinal diberi tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Cilegon atau komisioner yang luar biasa. Saya agak menepi betul karena khawatir difoto dan istri saya melihat. Jadi dari tadi saya kesini terus kan. Karena ternyata rumah kami dekat sekali. Beliau di BCA, saya di Curug Pamenting. Yang kami hormati kawan-kawan dari Bawaslu Kota Cilegon yang insya Allah akan mengawasi segala hal di dalam proses demokrasi kita. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Cilegon atau komisioner Babinsa, Kapdibnas, dan terima kasih Pak Dewan Rahmat. Dewan memang harus selalu hadir dalam kegelisahan jantung masyarakat. Jadi kalau ada Dewan diundang untuk diskusi, kini tidak datang, itu tidak mau mendengar jantung rakyatnya sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Dewan. Saya izin membaca penggalan sajak ya, punya Rendra, bukan punya saya. Jadi kalau bapak-bapak mau marah ke Rendra saja, jangan ke saya ya. Matahari terbit malam ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini dua penggalah tingginya dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka. Ada yang duduk dan diduduki. Ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Baca puisi, itu penggalan ya. Saya kalau bicara politik memang selalu berdebar, karena sebetulnya sebagai seseorang yang sudah pensiun dari dunia pergerakan, diseret-seret begini nih mengerikan bagi saya. Salam hormat untuk senior-senior saya, sama seperti Rizky, di sini juga saya banyak sekali guru di Karangtengah ini. Dan saya harap semua kampung di masa depan di Kota Cilegon ini mendenyutkan gairah berpengetahuan, keilmuan di masyarakat tentang bagaimana berpolitik. Saya diberi tema urgensi pendidikan politik untuk membangun peradaban begitu kira-kira. Dan ditelepon 2:30 siang tadi. Dan saya sedang di Ciwandan ada acara ya. Luar biasa saya bilang, ujian yang kawan-kawan berikan kepada saya, tapi saya anggap ini ujian dari para senior, jadi harus sami'an wa ta'ana. Bagaimana pendidikan itu sangat panjang sekali definisinya. Ketika dikaitkan dengan politik, definisi yang mana yang tepat? Saya membaca satu definisi dari John Dewey dalam buku Education and Democracy yang menyatakan bahwa pendidikan bukan soal bagaimana kita mengajarkan orang lain tentang konten, tapi bagaimana pendidikan itu memberikan kemampuan pada seseorang untuk menghadapi hidup dan kehidupan. Pendidikan juga memberitahu setiap manusia
bahwa dunia harus dikelola dengan baik semaksimum mungkin. Ini saya pikir definisi yang layak kita antarkan hari ini tentang pendidikan dan politik. Tetapi kita dihadapkan pada realitas imajiner. Kita yang setiap waktu berbicara tentang bagaimana agar kita tidak black campaign, kampanye hitam, no money politik. Tapi setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari kita di kampung-kampung, di media sosial, setiap orang melakukan itu secara terbuka dan riang gembira. No money politik. Amplop sekarang lewat pintu depan. Dikumpulkan dalam sebuah majelis, lalu masyarakat minta sound system, tenda, dan kursi. Kita sedang berimajinasi, sedang berdemokrasi. Lalu kita terus didesak untuk bahwa sebetulnya keberhasilan pemilu adalah ketika pemilih kita 100%. Artinya pendidikan politik kita berhasil karena 100% rakyat Republik Indonesia menggunakan hak suaranya. Sayang sekali. Mari kita ingat apa yang dikatakan Bung Hatta dalam demokrasi kita. Rakyat diminta untuk mengikuti apapun yang dicanangkan kekuasaan, tapi tidak pernah diajarkan tentang bagaimana menciptakan ide dan cita-cita. Kalau kita berpikir sekarang, kita jangan sampai politik identitas. Dalam hal ini, saya mengingat bahwa Soekarno pun pernah berkata boleh memilih atas nama agama, boleh memilih atas suku. Yang tidak boleh adalah mengelola agama dan suku, mengkapitalisasi itu sebagai pergerakan mesin politik dan meraup massa. Itu yang baru disebut politik identitas. Pendidikan politik menjadi sangat penting, harus diajarkan sejak SD, SMP, dan SMA. Pendidikan kita harus mulai memasuki itu secara sistemis. Kenapa? Karena kita, negara kita, memerlukan manusia-manusia yang berpolitik secara cerdas. Maka Pak Dewan mungkin bisa memberikan semacam masukan kepada kawan-kawan di pusat untuk mengeluarkan kebijakan pendidikan politik sejak dini. Tentu dengan struktur yang sesuai dengan umurnya. Kenapa? Kita harus benar-benar melek politik. Kalau kita ingin bangsa kita ini melahirkan calon-calon yang punya ide yang cukup memadai sebagai calon, yang tidak memasang baliho dengan tulisan mohon doa dan restu. Kita mau ajang pernikahan, doa dan restu. Bagaimana agar calon-calon kita juga percaya diri terhadap dirinya dengan tidak mencantumkan nama nenek, boyo, uyut, jangge, wareng, gerepak, balung. Dicantumkan semua di situ. Kenapa? Karena dirinya merasa tak berdaya tanpa itu. Akhirnya apa? Politik kita terjebak dalam politik citra. Efeknya apa? Para politikus, termasuk Pak Wakil, mengatakan, ayo kita harus damai dalam pemilu. Tetapi bagaimana kemudian narasi yang dibangun adalah Jokowi itu pribadi ya, jelek. Anies itu jelek. Pribadi semua. Heldi itu jelek. Sanusi itu jelek. Ini Anda bicara politik apa bicara gosip sehari-hari? Di media sosial hingga tokoh-tokoh yang saya kenal punya daya pikir yang cukup memadai itu mengecewakan. Berbicara pribadi terus-menerus. Nah, ini pendidikan macam apa yang akan kita tularkan kepada generasi-generasi muda, calon-calon pemilih kita. Akan dijebak pada narasi itu saja, suka dan tak suka. Itulah mengapa Bung Hatta kembali lagi dalam demokrasi kita mengatakan, ketika partai politik dijadikan sebagai tujuan dan negara yang mulanya sebagai tujuan dialih gunakan sebagai tunggangan, disitulah ide tiada, citra berkuasa. Pendidikan kita
harus dikonstruksi secara sungguh-sungguh. Kerelaan kita sebagai bangsa Indonesia yang kita bernyanyi tadi, bersama-sama bernyanyi berdiri. Saya terharu ketika kita bernyanyi bersama berdiri. Ada dewan, ada mahasiswa, ada kawan-kawan penyelenggara. Saya terharu kenapa? Kita berdiri bersama, menyanyikan lagu Indonesia bersama. Andai kita betul-betul menghayati bangsa ini dengan sebaik-baiknya, haram jadah kita akan menerima amplop. Maka politik dan pendidikan tidak bisa tidak, harus dimulai dari sejak dini hingga perguruan tinggi. Sama seperti menulis. Saya sering cerewet bahwa pelajaran menulis harus diajarkan sejak dini, agar tidak ada rektor yang nyolong punya orang lain sebagai jurnal ya. Tidak ada orang mengerjakan tesis, disertasi bayaran pakai calo. Tidak ada orang membuat esai atas nama dirinya pada orang lain yang menuliskannya. Doktor, profesor, mengerikan. Kita harus secara radikal kembali kepada dasar-dasar. Radikal dalam pengertian yang sebenarnya ya. Berpikir secara mendasar dan mendalam. Itu saya batasi. Nanti dikirain saya radikalisme lagi. Kalau tidak dibatasi ya, cukup Rocky Gerung saja yang besok mau dipanggil ya. Ini saya tidak akan panjang-panjang. Bahwa apakah proses pendidikan yang baik dapat menciptakan satu pembangunan. Pembangunan itu kan proses, bukan bangunan. Bangunan itu sudah jadi berarti. Pertanyaan saya ketika saya diberi tema itu, pembangunan arah yang mana yang kita maksud? Pembangunan negara dalam perspektif ruang atau berperspektif jiwa? Dan dalam politik, mari kita sama-sama kembali kepada gairah kebangsaan yang sungguh-sungguh. Kita kalau nyuri sandal di masjid, dosanya hanya mencuri sandal di masjid. Tetapi kalau kita berdusta atas nama 275 juta rakyat Indonesia, saya tidak tahu bagaimana cara menghisap di akhirat. Fikih kontemporer juga harus secara sungguh-sungguh mengelola ini. Ini juga bagian dari pendidikan. Pesantren-pesantren harus bergerak fikih kontemporer. Fikih juga harus bergerak dalam wilayah politik. Dikotomi politik yang dilakukan Belanda antara agama dengan politik, dahulu saya pikir sudah bukan waktunya lagi untuk dirawat. Ini sebetulnya saya sudah menyiapkan sangat panjang, tapi karena cukup malam, maka ini demonstrasi saja dari hati ke hati. Saya tidak mau teori lagi sekarang. Ya walaupun teori dikit-dikit. Itu. Sungguh-sungguh saya berharap kita sebagai rakyat Indonesia laparlah. Tapi jangan pernah gadaikan diri sendiri, menegakkan para penjahat dan agar dia mengurus urusan kita. Yang dia datang pun tidak di dapur kita. Laparlah hari ini untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang makmur sebagaimana yang kita imajinasikan, yang kita cita-citakan. Karena kemerdekaan hari ini masih dalam imajinasi kita. Kira-kira begitu, nanti bisa diskusi. Tolong nanyanya ke penyelenggara saja, ke saya tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hampir lengkap ini pembahasan kita pada malam hari ini. Disampaikan tadi oleh Kang Rois bagaimana pendidikan politik, bahwa pendidikan politik juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga tadi terkait sosialisasi juga rasanya jangan berhenti di kelurahan-kelurahan saja begitu. Sesekali sebetulnya ini KPU dan Bawaslu harusnya memberi reward kepada pemuda Karangtengah Pabean ini. Inisiasi begitu. Karena saya juga besok ngirim Lamborghini katanya. Harus dapat apresiasi besar ini. Ini menjadi percontohan, kampung percontohan begitu. Rasanya kalau di kampus-kampus begitu kan, atau di kelurahan-kelurahan kan sudah biasa. Ini hadir di tengah-tengah rumah warga sambil menikmati malam, sambil nyantai bapak-bapak, ibu-ibu. Hikmat rasanya menyaksikan ini. Ini KPU dan Bawaslu tolong diapresiasi, ini ketua panitia dan teman-teman pemuda di Karangtengah Pabean. Ini tidak ada pesan